Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Larasari dengan NIM 200600447 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Ibu Novia Zulfariani, SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Regional pada semester 4 ini dengan judul Elaborasi antara ELKI, Shift Share, Indeks Ketimpangan, dan Keuangan Daerah di Kota Payakumbuh. Baiklah, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh 3 sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udara rata-ratanya berkisar antara 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45-50%. Berdasarkan letak geografis dan potensi kota Payakumbuh, berpotensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pada sektor perdagangan. Hal ini akan membuka peluang ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan. Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan selanjutnya akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan sendirinya dengan meningkatkan penerimaan daerah. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan yang ada di Kota Payakumbuh seperti besaran jalan untuk menuju akses ke tempat wisata di sekitar Kota Payakumbuh yang tidak memadai. Selanjutnya, masalah juga terjadi pada wisata pilihan malam. Tidak semua wisatawan tahu tentang itu. Umumnya, mereka mengunjungi kuliner malam itu hanya karena kebetulan melewati Kota Payakumbuh. Ataupun apabila wisatawan domestik yang datang, mereka mengunjungi kuliner malam karena tidak bisa lagi menemui pusat kuliner di kota mereka. Kota Payakumbuh memiliki banyak tempat untuk berwisata yang terdiri dari wisata alam, budaya, religi, dan kuliner. Ada banyak tempat wisata yang populer di Kota Payakumbuh, yaitu Panorama Ngalau Indah, Panorama Ampangan, Rumah Gadang Sungai Beringin, Bukit Kelinci, Duo Kotonan Ampek Mosque, Kolam Renang Batang Tabi, Bukit Batu Manda, Kapalo Banda, Puncak Marajo, Jembatan Ratapan Buku, dan wisata kuliner malam. Banyaknya tempat wisata yang ada di Kota Payakumbuh ini tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian kota. Dengan adanya tempat wisata, tentunya akan memberikan pengaruh baik kepada perekonomian daerah. Tempat-tempat wisata yang ada akan memberikan dampak baik terhadap pembangunan ekonomi, sehingga dapat menambah pendapatan dari daerah. Selanjutnya masuk pada bagian metodologi. Yang pertama ada location question yang biasa kita sebut dengan ELKI. Rumus dari ELKI adalah XI per PDRB dibagi X besar I per PNB, di mana XI yaitu nilai tambah sektor I di suatu daerah, PDRB produk domestik regional bruto daerah I, X besar I nilai tambah sektor I secara nasional, dan PNB adalah produk nasional bruto atau BNP. Yang kedua ada shift share. Shift share terbagi 3. Yang pertama ada regional share, RIJ, provincial share. RIJ rumusnya adalah GIJ pangkat 0 dikali G pangkat T dibagi G pangkat 0 dikali 1. Di mana RIJ adalah regional share sektor di I di daerah J selama satu periode, GIJ pangkat 0 nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, Y pangkat T nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode, dan Y pangkat 0 adalah nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Yang kedua ada proportional industry mix shift yang biasa kita sebut dengan PIJ. Rumus PIJ adalah YIJ pangkat 0 dikali YI pangkat T per YI pangkat 0 dikurang Y pangkat T per Y pangkat 0, di mana PIJ yaitu proportional shift sektor I di daerah J selama satu periode, YIJ pangkat 0 nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YI pangkat T nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode, YI pangkat 0 nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di awal periode, Y pangkat T nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode, dan Y pangkat 0 yaitu nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode.
Yang ketiga ada differential shift yang biasa kita sebut dengan DIJ. Rumus DIJ adalah YIJ pangkat 0 dikali YIJ pangkat T per YIJ pangkat 0 dikurang YI pangkat T dibagi YI pangkat 0. Di mana DIJ yaitu differential shift sektor I di daerah J selama satu periode, YIJ pangkat 0 nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, YIJT nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode, YI pangkat T nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di akhir periode, dan YI pangkat 0 nilai tambah sektor I pada tingkat provinsi di awal periode. Selanjutnya masuk pada indeks Gini rasio. Rumus dari indeks Gini rasio adalah GR sama dengan I dikurang sigma FI dikali YI ditambah YI kurang 1. Di mana GR koefisien Gini, FI jumlah persen penerimaan pendapatan kelas KI, YI jumlah kumulatif dalam persen pendapatan pada kelas KI. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil dari location question atau LQ. Di dalam tabel ini dapat kita lihat nilai LQ Kota Payakumbuh atas harga konstan 2015 dan 2020. Dari sini dapat kita tarik analisa bahwa yang pertama apabila LQ besar dari 1, maka peranan sektor di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Maka yang mana berdasarkan dari LQ pada tabel ini, sektor yang menghasilkan nilai LQ lebih besar dari 1 pada tahun 2015 dan 2020, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Analisis kedua yaitu apabila LQ kecil dari 1, maka peranan sektor di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Yang mana berdasarkan tabel ini, sektor yang menghasilkan nilai LQ lebih kecil dari 1 pada tahun 2015 dan 2020 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan pengalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan jasa perusahaan. Selanjutnya masuk pada share. Yang pertama, regional share atau RIJ. Di sini dapat kita lihat nilai RIJ Kota Payakumbuh atas harga konstan 2010, tahun 2015, dan 2020. Dari tabel ini dapat kita buat analisa bahwa diketahui bahwa jika pertumbuhan kota sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi akan tetap. Namun, dari data pada tabel ini, PDRB atau pertumbuhan kota Payakumbuh tidak sama, maka peranannya pun terhadap provinsi juga tidak tetap. Dan hasil perhitungan di sini akan menggambarkan peranan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah Kota Payakumbuh. Selanjutnya, proportional shift atau yang PIJ. Di sini dapat kita lihat tabel PIJ Kota Payakumbuh atas harga konstan 2010, tahun 2015, dan 2020. Dapat kita buat analisa bahwa yang pertama, jika nilai proporsional shift positif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Dari data di tabel dapat kita simpulkan bahwa sektor yang bernilai positif adalah sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. Analisis kedua yaitu jika nilai proportional shift negatif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Dari data di tabel ini dapat kita simpulkan bahwa sektor yang bernilai negatif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan berat, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan penggudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada differential shift atau DIJ. Pada tabel ini terlihat DIJ Kota Payakumbuh atas harga konstan 2011, tahun 2015, dan 2020.
Kita dapat membuat analisanya bahwa yang pertama, jika nilai diferensial shift positif, menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Dari data pada tabel ini dapat kita simpulkan bahwa sektor yang bernilai positif yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Analisis kedua yaitu jika nilai diferensial shift negatif menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Dari data pada tabel ini dapat kita simpulkan bahwa sektor yang bernilai negatif yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya, indeks Gini rasio. Di sini terlihat bahwa tabel Gini rasio Provinsi Sumatera Barat. Kita buat analisisnya yaitu indeks Gini rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0, berarti pemerataannya sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3, masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Nilainya antara 0,3 hingga 0,5, masuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, dikatakan berada pada ketimpangan tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada analisis keuangan daerah atau APBD. Di sini adalah tabel dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Dapat kita buat analisisnya ada tingkat APBD pada Kota Payakumbuh. Dapat kita buat analisisnya itu berdasarkan dari APBD pendapatan kabupaten atau kota di Sumatera Barat pada tabel ini, dapat kita ketahui bahwa APBD Kota Payakumbuh pada tahun 2018 sebesar 723592513,71, yang mana pada tahun ini pada tahun 2019 APBD Kota Payakumbuh tersebut mengalami peningkatan menjadi 825.999.652,53, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi APBD-nya mengalami penurunan kembali menjadi 7857661449,86. Sekian hasil dari penjelasan makalah yang telah saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.